Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ultah Enri Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data lanjutan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan dan juga mempresentasikan hasil diskusi kami terkait final project mengenai online sales of ticket train atau penjualan online tiket kereta. Dan juga saya sebagai moderator berterima kasih banyak kepada rekan-rekan satu tim saya yang sudah bersama-sama bekerja untuk membuat proyek ini dengan maksimal dan juga sebaik-baiknya. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang besar apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dari saya dan juga rekan-rekan saya. Baik, sebelum saya dan juga rekan-rekan memulai untuk membahas mengenai pembahasan inti dari online sales of ticket train, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alivia Nurhuda, lalu ada Fadilah Nur Lutfah, lalu selanjutnya ada Yuka Natasha Aji, dan terakhir yaitu saya, Sri Novela Putri Ramadhani, sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Baik, mengenai pembahasan yang akan kelompok tiga ataupun saya dan juga rekan-rekan akan bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga mengenai perancangan database yang akan kami gunakan untuk penjualan tiket online tiket kereta. Oke, yang pertama ada latar belakang kenapa kelompok kami ingin mengambil penjualan online tiket kereta. Jadi, digitalisasi di sektor transportasi, khususnya kereta api, telah mendorong pengembangan sistem penjualan tiket online untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan. Sistem konvensional yang mengharuskan pembelian tiket di stasiun ataupun melalui agen resmi seringkali memakan waktu dan juga menimbulkan antrian yang panjang terutama saat musim-musim liburan. Sistem daring memungkinkan pembelian tiket kapan saja dan dari mana saja dengan mengurangi resiko overbooking dan meningkatkan efisiensi operasional. Database memainkan peran penting dalam pengelolaan informasi seperti jadwal, ketersediaan kursi, harga tiket, dan data penumpang secara real time. Nah, makalah ini akan membahas mengenai perancangan basis data untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi kereta api. Next. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai latar belakang, pastinya timbul ya beberapa rumusan masalah. Jadi, perancangan basis data yang efektif untuk sistem penjualan tiket kereta api online memerlukan pengelolaan data yang akurat, aksesibilitas yang mudah, dan struktur yang mendukung pengolahan informasi oleh pengguna maupun pengelola sistem. Nah, proses ini mencakup pembuatan model IR atau IIR dengan entitas yang relevan, transformasi ke dalam LRS, dan juga tabel serta pemilihan DBMS yang sesuai dengan kebutuhan teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan denormalisasi, distribusi basis data, dan perangkat lunak yang mendukung integrasi antara basis data dan aplikasi untuk memastikan sistem berfungsi secara optimal. Next. Oke, pastinya di antara masalah-masalah tersebut kita sudah mengerucutkan ke dalam satu tujuan. Jadi, merancang model basis data yang efektif dan efisien untuk sistem penjualan tiket kereta api secara online bertujuan untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data secara optimal dengan mengidentifikasi jenis data utama yang diperlukan dan menentukan struktur penyimpanan yang sesuai untuk memastikan pemrosesan data berjalan dengan baik. Next. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan inti. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai ER diagram atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan alat yang digunakan untuk memodelkan data dalam sebuah sistem secara konseptual. Nah, diagram ini memvisualisasikan hubungan antara entitas dalam sistem dan menunjukkan struktur data dalam basis data sehingga menjadi langkah awal dalam proses perancangan basis data relasional.
Nah, berikut adalah IR yang sudah kami buat dari studi kasus online sales of train ticket. Oke, dalam gambar ini terdapat entitas penumpang, entitas tiket, entitas jadwal, entitas admin, entitas kereta api, dan juga entitas tagihan. Terdapat 6 entitas yang masing-masing di antara 6 entitas tersebut memiliki beberapa atribut dan juga relasi yang menghubungkan dari entitas satu ke entitas yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mengenai ER atau Entity Relationship Diagram ini. Oke, jadi untuk entitas yang pertama yaitu ada entitas penumpang dengan atribut nama, NIK, nomor telepon, email, dan alamat. Lalu ada entitas yang kedua, ada entitas tiket dengan atribut ID tiket, NIK, ID jadwal, kelas, nomor kursi, dan harga. Lalu entitas yang ketiga yaitu jadwal dengan atribut ID admin, ID jadwal, ID kereta, tanggal berangkat, waktu berangkat, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Selanjutnya, ada entitas kereta api dengan atribut ID kereta, nama kereta, jenis kereta, dan kapasitas. Lalu ada entitas admin dengan atribut ID admin dan juga nama admin. Dan yang terakhir ada entitas tagihan dengan atribut ID tagihan, ID tiket, ID admin, NIK, metode pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Oke, di IR diagram tadi tidak hanya entitas yang ada ya teman-teman, saya juga sudah menotis adanya relasi yang menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Di sini ada beberapa relasi yang menghubungkan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Yang pertama itu dari entitas penumpang dengan entitas tiket dihubungkan dengan relasi membeli, sedangkan entitas penumpang dengan entitas tagihan dihubungkan dengan relasi membayar. Lalu tiket dihubungkan dengan jadwal dengan memiliki relasi yaitu memiliki, sedangkan dengan entitas tagihan dihubungkan dengan relasi menghasilkan. Lalu selanjutnya ada entitas jadwal dengan kereta api dihubungkan dengan relasi mengoperasikan, sedangkan jadwal dengan admin dihubungkan dengan relasi mengatur. Lalu admin dengan tagihan dihubungkan dengan relasi mengeluarkan. Oke, jadi IR diagram atau Entity Relationship Diagram ini menunjukkan bagaimana entitas terhubung dalam sistem pemesanan tiket, mulai dari penumpang yang membeli tiket, jadwal perjalanan yang tersedia, beserta detail kereta api, hingga pembayaran yang harus dilakukan untuk setiap tiketnya. Dan juga ada admin yang harus mengelola setiap tagihan dan mengatur jadwal kereta api. Nah, setelah kita membuat IRD atau entitas relationship diagram yang tadi sudah saya jelaskan juga, ada entitas, relasi, dan juga atributnya. Kini saatnya kita mentransformasikan nih ERD ke dalam LRS. Jadi transformasi dari ERD ke LRS atau Logical Record Structure atau LRS tadi ya, adalah proses mengubah model konseptual basis data menjadi struktur logis yang lebih terperinci. Nah, dalam langkah ini, entitas, atribut, dan relasi pada ER diagram diubah menjadi tabel atau file yang siap diimplementasikan pada sistem basis data relasional. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah untuk mentransformasikan ERD ke dalam LRS. Yang pertama, setiap entitas menjadi tabel. Nah, setiap entitas dalam ERD diubah menjadi tabel dengan nama yang sama, di mana atribut entitas menjadi kolom dalam tabel. Primary key atau kunci utama ditentukan untuk setiap tabel berdasarkan atribut yang mengidentifikasi setiap record secara unik. Lalu yang kedua, setiap relasi menjadi foreign key. Nah, relasi antara dua entitas diterjemahkan menjadi kolom foreign key atau kunci asing di dalam tabel. Foreign key digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar tabel tersebut. Lalu, yang ketiga ada atribut multivalue atau kompleks. Jika terdapat atribut multivalue, atribut yang memiliki banyak nilai untuk satu entitas, atribut tersebut dipisahkan menjadi tabel yang baru dengan foreign key menghubungkan ke tabel yang Indo. Lalu yang keempat ada relasi many to many. Relasi many to many atau banyak ke banyak diubah menjadi tabel baru, bisa disebut juga sebagai tabel penghubung dengan kolom foreign key dari masing-masing tabel yang terlibat. Oke, untuk pembahasan mengenai LRS-nya akan disampaikan oleh rekan saya.
Nah, oke teman-teman, ini merupakan hasil dari transformasi antara IR diagram ke dalam LRS. Di sini totalnya ada 6 entitas yang semuanya itu dihubungkan dengan relasinya masing-masing. Nah, untuk yang pertama itu ada entitas penumpang yang dihubungkan dengan entitas tiket melalui relasi NIK. Kemudian ada entitas jadwal yang dihubungkan dengan entitas tiket melalui relasi ID jadwal. Nah, selanjutnya juga ada entitas admin yang dihubungkan dengan relasi ID admin dengan entitas jadwal. Kemudian juga di sini ada entitas kereta api yang dihubungkan dengan entitas jadwal melalui relasi ID kereta. Selanjutnya ada entitas admin yang dihubungkan dengan entitas tagihan melalui relasi ID admin. Nah, yang terakhir itu ada entitas tagihan yang dihubungkan dengan entitas penumpang melalui relasi NIK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai entitas-entitas dan relasi-relasi dari transformasi IR diagram ke LRS yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan entitas pertama itu ada entitas penumpang dengan atribut NIK, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Nah, jadi penumpang ini itu memiliki hubungan dengan entitas tiket berdasarkan NIK yang menunjukkan bahwa penumpang itu dapat membeli tiket tertentu. Nah, entitas kedua yaitu entitas tiket yang atributnya ada ID tiket, kelas, nomor kursi, harga, NIK, dan ID jadwal. Nah, tiket ini terhubung dengan entitas penumpang melalui NIK dan dengan entitas jadwal menggunakan ID jadwal. Jadi, setiap tiket itu mencakup informasi kelas, nomor kursi, dan harga. Selanjutnya, entitas yang ketiga yaitu ada entitas jadwal yang atributnya terdapat ID jadwal, tanggal berangkat, waktu berangkat, stasiun asal, stasiun tujuan, ID kereta, dan ID admin. Nah, jadwal ini menentukan kapan dan di mana kereta berangkat dan tiba. Nah, selanjutnya jadwal itu terhubung dengan entitas kereta api melalui ID kereta dan dengan entitas admin melalui ID admin. Nah, selanjutnya entitas yang keempat yaitu entitas kereta api dengan atribut ID kereta, nama kereta, jenis kereta, dan kapasitas. Nah, entitas kereta api ini menyimpan informasi tentang kereta seperti nama, jenis, dan kapasitas penumpang. Nah, entitas kereta api ini terhubung dengan jadwal untuk menunjukkan kereta mana yang digunakan pada jadwal tertentu. Nah, entitas yang kelima yaitu ada entitas admin dengan atribut ID admin dan nama admin. Nah, entitas admin ini bertanggung jawab atas pengelolaan jadwal dan tagihan. Nah, entitas ini juga terhubung dengan jadwal dan tagihan. Selanjutnya, entitas yang keenam ada entitas tagihan dengan atribut ID tagihan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, ID tiket, ID admin, dan NIK. Nah, tagihan ini menyimpan informasi pembayaran tiket termasuk metode pembayaran dan tanggal pembayaran. Tagihan ini terkait dengan tiket melalui ID tiket dan terkait dengan admin melalui ID admin, kemudian terkait dengan penumpang melalui NIK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan relasi-relasi utama dari entitas-entitas hasil dari transformasi IR diagram ke dalam LRS. Nah, di sini untuk relasi antara penumpang dan tiket itu relasinya artinya itu penumpang dapat membeli satu atau lebih tiket. Kemudian antara entitas tiket dan jadwal, relasinya itu artinya setiap tiket terhubung dengan satu jadwal kereta. Kemudian yang ketiga itu ada entitas jadwal yang terhubung dengan entitas kereta api dengan relasi artinya itu adalah jadwal spesifik terkait dengan satu kereta tertentu. Nah, kemudian entitas jadwal itu terhubung dengan entitas admin melalui relasi dengan arti admin itu dapat mengelola jadwal perjalanan. Nah, yang selanjutnya itu ada entitas tagihan yang terhubung dengan entitas tiket melalui relasi yang artinya tagihan itu dibuat untuk setiap tiket yang dibeli. Selanjutnya ada entitas tagihan yang terhubung dengan entitas admin melalui relasi yang artinya admin itu bertanggung jawab atas pembuatan tagihan. Nah, yang terakhir itu ada entitas tagihan yang terhubung dengan entitas penumpang melalui relasi yang artinya itu tagihan itu berisi informasi pembayaran dari penumpang. Nah, selanjutnya ini adalah transformasi dari LRS ke dalam tabel ya, teman-teman. Di sini untuk tabel pertama itu ada tabel penumpang, isinya itu ada NIK, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Dan untuk selanjutnya itu ada tabel jadwal. Tabel jadwal ini berisi atribut ID jadwal, tanggal berangkat, waktu berangkat, stasiun asal, stasiun tujuan, ID kereta, dan ID admin.
Nah, selanjutnya ada tabel tiket yang berisi atribut ID tiket, kelas, nomor kursi, harga, NIK, dan ID jadwal. Nah, selanjutnya ada tabel admin yang isinya itu ada atributnya ada ID admin dan nama admin. Kemudian di sini ada tabel kereta api yang isi atributnya itu ada ID kereta, nama kereta, jenis kereta, dan kapasitas. Nah, yang terakhir itu ada tabel tagihan dengan atribut ID tagihan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, ID tiket, ID admin, dan NIK. Nah, selanjutnya kita masuk ke rancangan DBMS. Jadi, untuk sistem penjualan tiket kereta api secara online, Relational Database Management System atau RDBMS adalah pilihan terbaik karena kemampuannya mengelola data terstruktur dalam tabel yang saling berhubungan, seperti data pengguna, jadwal kereta, dan tiket. Nah, RDBMS ini menjaga integritas data melalui relasi primary key dan foreign key, mendukung prinsip ACID untuk transaksi yang aman dan konsisten, serta memungkinkan pengolahan data secara efisien dengan SQL. MySQL dipilih sebagai perangkat lunak RDBMS untuk sistem ini karena kecepatan, keamanan, kompatibilitas lintas platform, sifat open source, serta dukungan komunitas yang luas menjadikannya ideal untuk menangani transaksi tiket secara real time. Nama database tiket online digunakan agar lebih mudah diingat. Oke, selanjutnya kita beralih ke aspek DBMS. Yang pertama itu ada aspek teknis yang memiliki fitur utama yang efisien dengan kinerja tinggi, kemudian skalabilitas yang baik juga, dan tingkat keamanan data yang kuat. Nah, yang kedua itu ada aspek ekonomi, yaitu penting untuk membeli DBMS tidak hanya yang sesuai anggaran awal, namun mempertimbangkan biaya operasional, biaya lisensi, dan pemeliharaan, serta biaya lainnya. Nah, selanjutnya aspek yang ketiga itu ada politik organisasi, yang mana artinya adalah DBMS itu harus sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan data yang ada dalam organisasi tersebut, serta mudah untuk diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang telah ada. Oke, sekarang kita lanjut ke rancangan DBMS. Sekarang kita sudah masuk ke MySQL-nya dan ini saya sudah mencoba untuk membuat database tiket online. Kemudian saya akan menunjukkan entitas apa saja yang di dalam tabel tersebut. Sintaksnya itu show tables titik koma dan kemudian ini sudah tampil tabel apa saja yang ada pada database tiket online. Nah, di sini ada tabel admin, tabel jadwal, kereta api, penumpang, tagihan, dan tiket. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat tabel admin di database tiket online dengan sintaksnya create tabel admin, buka kurung, kemudian saya masukkan nama dari kolomnya itu. Yang pertama itu ada ID admin dengan tipe data varchar dengan jumlahnya itu maksimal 10, kemudian ini menjadi primary key. Kemudian saya enter, kemudian masukkan sintaks berikutnya yaitu dengan nama kolom nama admin dengan tipe data itu varchar dengan jumlah totalnya itu maksimal di 30, kemudian saya enter dan dilanjutkan dengan tutup kurung kemudian titik koma. Nah, kemudian saya akan menampilkan tabel admin. Di sini kita sintaksnya itu adalah dash admin titik koma. Kemudian di sini sudah tampil, teman-teman bisa lihat fieldnya itu ada ID admin dan ada nama admin dengan tipe data. Untuk ID admin itu ada varchar dengan jumlah total 10 dan nama admin itu varcharnya jumlah totalnya itu 30. Dan untuk nullnya itu untuk ID admin not null dan untuk nama admin itu yes dan untuk primary key-nya juga teman-teman bisa lihat di sini ID admin itu sudah menjadi primary key. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal menggunakan sintaks create table, lalu nama tabelnya yaitu jadwal, yang mana kita akan isi dengan beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom ID jadwal yang merupakan primary dari key tabel jadwal ini. Lalu yang selanjutnya ada kolom ID kereta, ada kolom tanggal berangkat, ada kolom waktu berangkat, ada kolom stasiun asal, dan juga yang terakhir kolom stasiun tujuan. Dan untuk menampilkan hasil dari tabel yang kita buat itu menggunakan sintaks describe jadwal, lalu tampil tabel seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel kereta api sama seperti tadi menggunakan sintaks create table
kereta api yang diisi beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom ID kereta yang yang diperuntukkan sebagai primary key, lalu ada kolom nama kereta, lalu ada kolom jenis kereta, dan juga yang terakhir ada kolom kapasitas. Dan untuk menampilkan hasil tabel yang kita buat ini menggunakan sintaks describe kereta api. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel penumpang. Sama seperti sebelumnya, menggunakan sintaks creatable penumpang dengan kolom berisi yang pertama itu ada nick sebagai primary key, lalu ada nama, ada email, dan juga ada alamat. Dan karena di sini kekurangan satu kolom atau ketinggalan satu kolom, jadi kita akan menambah kolom baru menggunakan sintaks alter table ke tabel penumpang dengan menambahkan kolom nomor telepon setelah kolom nama. Lalu di sini juga kita akan mengubah tipe data dari kolom yang tadi ditambahkan dari integer menjadi varchar dengan menggunakan sintaks alter table penumpang ke tabel penumpang, modify kolom atau kolom yang akan dimodifikasi yaitu no telepon, lalu diketikkan tipe data yang diinginkan yaitu varchar. Lalu untuk menunjukkan atau menampilkan tabel hasil buatannya itu menggunakan sintaks describe penumpang. Lalu akan tampil seperti tabel di sini. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel tagihan sama seperti yang sebelumnya menggunakan sintaks creatable tagihan dengan kolom ID tagihan sebagai primary key-nya, lalu ada ID tiket, metode bayar, kolom tanggal pembayaran, kolom ID admin, dan juga NIK. Dan untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat itu menggunakan sintaks describe tagihan. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel tiket, yang mana sintaksnya itu creatable tiket dengan kolom-kolom. Yang pertama itu ID tiket yang kita ubah menjadi primary key, lalu ada nick, ada ID jadwal juga, ada kelas, lalu ada kolom nomor kursi, dan juga kolom harga. Dan untuk menampilkannya bisa menggunakan sintaks describe tabel tiket. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan foreign key di setiap tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Yang pertama kita akan menambahkan foreign key di tabel jadwal, yaitu dengan menggunakan sintaks alter table jadwal, add foreign key, lalu kita sambungkan ID di kolom ID kereta, reference dari tabel kereta api dengan nama kolom yang sama yaitu ID kereta, on delete cascade, on update cascade. Lalu yang selanjutnya kita juga akan menambahkan kolom ID admin ke tabel jadwal sebagai foreign key dari referensinya dari tabel admin, yaitu dengan menggunakan kode atau sintaks alter table jadwal, add kolom ID admin, add foreign key, kolom ID admin, reference dari tabel admin dengan kolom ID admin, on delete cascade, on update cascade. Lalu untuk melihat tabel yang sudah kita ubah dan melakukan penambahan foreign key bisa dilihat dengan sintaks describe jadwal atau describe tabel jadwal. Lalu bisa dilihat di sini kolom ID kereta dan juga ID admin ditambahkan sebagai foreign key di tabel jadwal. Lalu yang selanjutnya adalah penambahan foreign key di tabel tiket,
yaitu nanti kita akan menambahkan kolom NIK, referensi dari tabel penumpang, dan juga kolom ID jadwal yang merupakan referensi dari atau yang diambil dari tabel jadwal. Untuk sintaksnya sendiri, yaitu alter table ticket, add foreign key, kolom NIK yang berasal dari tabel penumpang dengan nama kolom yang sama yaitu NIK. Lalu yang selanjutnya kita juga akan menambahkan kolom ID jadwal dengan sintaks add foreign key, ID jadwal, kolom ID jadwal yang diambil dari tabel jadwal dengan nama kolom yang sama yaitu ID jadwal. Lalu kita akan menampilkan hasil dari tabel yang sudah kita tambahkan foreign key-nya dengan menggunakan sintaks describe ticket. Lalu di sini juga terlihat NIK dan juga ID jadwal tertambahkan sebagai foreign key. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan nilai di setiap field dari kolom-kolom di setiap tabelnya. Yang pertama kita akan mengisi nilai di tabel jadwal menggunakan sintaks insert into jadwal di kolom ID jadwal, ID kereta, tanggal berangkat, waktu berangkat, stasiun asal, dan stasiun tujuan, values, lalu kita tambahkan atau tuliskan nilai-nilai yang ingin kita isi ke dalam setiap kolom yang ada di tabel jadwal. Contohnya yang pertama itu di ID jadwal kita isi dengan JAD001, lalu di kolom ID kereta kita isi dengan KER 001, lalu di tanggal berangkat kita isi dengan 2020 11 20. Waktu berangkat pukul 8, stasiun asal Jakarta dan stasiun tujuan yaitu Bandung. Dan kita isi sebanyak 5 untuk memenuhi setiap kolom di tabel jadwal. Dan untuk menampilkan tabel jadwal yang telah diisi nilai-nilai itu bisa menggunakan sintaks select all from jadwal. Lalu yang selanjutnya ada penambahan nilai di tabel. Oke, sebelumnya jadi di tabel jadwal tadi belum tertambahkannya untuk kolom ID adminnya. Jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diisi di ID admin, di kolom ID admin di tabel jadwal menggunakan sintaks update jadwal set ID admin sama dengan ADM 005 where ID jadwal JAD 001. Jadi di sini mengset nilai di kolom ID admin ketika nilai ID jadwalnya itu sebagai berikut. Lalu diisi sebanyak 5 untuk memenuhi kolom ID adminnya. Dan untuk melihat hasil dari penambahan nilai di ID admin pada tabel jadwal itu bisa dilihat dengan menggunakan sintaks select all from jadwal. Oke, yang selanjutnya penambahan nilai di tabel admin. Untuk menambahkan nilainya bisa kita lakukan dengan sintaks insert into admin, yang mana kolomnya itu ada ID admin dan nama admin, lalu values. Lalu kita tambahkan nilai-nilai apa saja yang ingin kita isi di kolom-kolomnya. Lalu untuk melihat tampilan tabel yang sudah diisi dengan nilai-nilai ini bisa dilihat dengan sintaks select all from admin. Lalu yang selanjutnya adalah penambahan nilai di tabel jadwal menggunakan sintaks insert into jadwal dengan kolomnya yaitu ada ID jadwal, ID kereta, tanggal berangkat, waktu berangkat, stasiun asal, dan juga stasiun tujuan, lalu value. Lalu kita masukkan nilai-nilai apa saja yang ingin diisi di setiap kolomnya. Dan untuk melihat
Hasil tabelnya bisa dilihat menggunakan sintaks select all from jadwal. Oke, yang selanjutnya ada penambahan nilai di tabel kereta api. Untuk sintaksnya sendiri sama seperti sebelumnya, menggunakan insert into kereta api, di mana kereta api ini atau tabel kereta api ini mempunyai 4 kolom, yaitu ID kereta, nama kereta, jenis kereta, dan juga kapasitas, values, lalu tambahkan nilai-nilai yang ingin diisi di kolom-kolomnya. Lalu untuk melihat isi atau tampilan dari tabel yang sudah diisi ini menggunakan sintaks select all from kereta api. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan nilai-nilai di setiap kolom yang ada di tabel penumpang. Untuk sintaksnya, insert into penumpang dengan kolom nick, nama, nomor telepon, email, dan juga alamat, value. Lalu kita tambahkan nilai-nilai yang ingin diisi ke dalam setiap kolomnya. Dan untuk menampilkan tabel yang sudah diisinya bisa dilihat dengan menggunakan sintaks select all from penumpang. Oke, lalu yang selanjutnya ada penambahan nilai di tabel tagihan. Untuk menambahkan nilai ini bisa dilakukan dengan sintaks insert into tagihan dengan kolom ID tagihan, ID tiket, metode bayar, tanggal pembayaran, dan juga ID admin dan juga NIK. Dengan value bisa disertakan nilai-nilai yang ingin ditambahkan. Lalu kita bisa lihat isi dari tabelnya itu atau kolom-kolom yang sudah diisi dengan nilai-nilai itu menggunakan sintaks select all from tagihan. Mungkin sekarang kita masuk ke bagian denormalisasi. Sebelumnya, apa sih itu denormalisasi? Jadi, denormalisasi itu adalah proses penyederhanaan struktur database dengan menggabungkan data dari tabel-tabel terpisah yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan data. Misalnya dengan menyimpan informasi produk langsung di tabel penjualan sehingga mengurangi kebutuhan operasi join. Nah, dalam sistem tiket kereta berbasis online ini, denormalisasi itu memungkinkan penggabungan data dari beberapa tabel seperti tabel tiket, penumpang, jadwal, dan juga tagihan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi query. Meskipun ada manfaatnya ya, pendekatan ini tuh dapat menyebabkan adanya redundansi atau duplikasi data yang beresiko mempersulit pengelolaan dan meningkatkan kemungkinan adanya inkonsistensi. Nah, selain itu, eh, denormalisasi itu bisa diterapkan dengan beberapa cara. Yang pertama, itu menggabungkan tabel seperti tabel tiket yang tadi ya, sehingga pengambilan data itu bisa menjadi lebih cepat. Kemudian, adanya menyimpan salinan data seperti harga tiket di tabel transaksi untuk mengurangi beban server saat query itu sedang dijalankan. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan query yang sering digunakan, misalnya pencarian tiket atau riwayat perjalanan penumpang. Adapun untuk manfaatnya sendiri ya untuk normalisasi, itu yang pertama akses data lebih cepat karena operasi join yang kompleks diminimalkan. Selain itu adanya struktur database yang lebih sederhana, memudahkan pengelolaan data dan juga efisiensi dalam sistem secara real time, memungkinkan respon lebih cepat untuk permintaan pengguna yang besar. Oke, di sini eh, denormalisasi itu dipilih untuk sistem tiket kereta online karena memberikan peningkatan performa yang signifikan dan juga menyederhanakan arsitektur database. Meskipun memiliki resiko seperti penurunan integritas data, pendekatan ini cocok untuk sistem yang membutuhkan akses cepat dan respons secara real time. Dengan pengelolaan yang tepat, denormalisasi mampu memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi dan efisien. Mungkin di sini kita lanjut.
Di sini saya akan mendenormalisasikan tabel tiket dengan data yang ada pada tabel penumpang dan juga tabel data. Di sini tabel tiket itu memiliki kolom NIK yang merujuk ke tabel penumpang serta kolom ID jadwal yang merujuk ke tabel jadwal. Untuk mengambil data lengkap mengenai tiket yang dibeli, informasi mengenai penumpang dan jadwal harus diperoleh melalui operasi join antar tabel yang dapat memperlambat kinerja query. Oleh karena itu, untuk mempercepat pengambilan data, kami akan menambahkan kolom-kolom yang berisi informasi terkait tabel penumpang dan jadwal, langsung masuk ke dalam sebuah tabel tiket. Mulai dari nama penumpang dan alamat penumpang yang berasal dari tabel penumpang, kita akan masukkan ke dalam tabel tiket, dan juga dalam tabel jadwal itu ada stasiun asal, stasiun tujuan, nama kereta, dan jenis kereta itu dimasukkan ke dalam tabel tiket juga gitu. Nah, dengan menambahkan informasi ini, query itu yang melibatkan tabel tiket, penumpang, dan juga jadwal dapat diperoleh lebih cepat tanpa perlu adanya proses join antar tabel. Kita langsung masuk aja ke dalam Sampipi-nya. Di sini kita bisa lihat, di sini saya menggunakan MariaDB dengan nama tiket online, dengan nama database-nya adalah tiket online. Di sini kita akan melakukan alter tabel tiket. Karena apa? Karena kita akan menambahkan field atau atribut yang ada di tabel tiket. Apa aja yang bakal kita tambahkan, yaitu ada nama penumpang, alamat penumpang, stasiun asal, stasiun tujuan, nama kereta, dan jenis kereta. Sini kita masukkan untuk nama, alamat, stasiun, dan sebagainya itu disesuaikan dengan atribut atau field yang ada di tabel sebelumnya, baik tabel penumpang maupun di tabel jadwal gitu teman-teman. Jadi setelah kita masukkan, kita lakukan select untuk melihat atribut dan juga isian dan juga nilai gitu yang ada dalam tabel tiket ini. Bisa kita lihat bahwa di sini nama penumpang, alamat penumpang, stasiun asal, tujuan, nama kereta dan jenis keretanya itu sudah masuk gitu. Namun masih nol atau namun nilainya itu belum terisi, masih kosong gitu. Sini kita bisa mulai memasukkan isiannya itu dengan perintah update tiket. Karena apa? Kita akan mengupdate apa yang ada dalam tabel tiket ini, mengambil data-data yang ada dalam tabel jadwal dan juga kolom maaf ya, dan juga tabel penumpang gitu ya. Kini kita menggunakan perintah update tiket, kemudian set. Yang akan kita masukkan datanya adalah nama penumpang, kemudian di sini sama dengan select atau select penumpang dot nama. Di sini penumpangnya itu sebagai nama tabel dan namanya itu adalah atribut dari penumpang ya. Di sini as nama penumpang saya akan ganti di dalam tabel tiketnya itu yang awalnya nama aja itu menjadi nama penumpang. From penumpang where penumpang dot nik sama dengan tiket dot nik. Itu maksudnya gimana? From. Jadi, oke, mungkin kita jelaskan. Sini ada nama penumpang yang tadi udah dijelaskan. Kemudian di sini ada select penumpang dot nama. Di sini ada tabel asal, eh, tabel asal, terus nama atributnya sebagai atribut apa? Dari atau from penumpang adalah tabel sebelumnya di mana where penumpang atau tabel sebelumnya itu memiliki hubungan relasi antara NIK dari tabel penumpang dan juga tiket dari tabel penumpang. Maaf, dan NIK dari tabel tiket gitu. Mungkin hal itu kita gunakan untuk atribut-atribut yang lain ya, untuk menyambungkan atribut yang lain gitu, dengan melakukan perintah apa? Tiket. Nah, sehingga ketika sudah selesai, kita kembali melakukan perintah select all from tiket. Dan kita bisa lihat di sini tuh udah ada isi-isinya gitu, tanpa perlu kita masukkan satu-satu terlebih dahulu gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan denormalisasi tabel tagihan dengan data pada apa ini? Oke, data tiket ya.
Di sini tabel tagihan mengacu pada ID tiket yang merujuk ke tabel tiket untuk mendapatkan detail tiket yang dibeli oleh penumpang. Nah, agar data itu dapat melihat detail dari tiket, diperlukan operasi join antara tabel tagihan dan tabel tiket yang dapat memperlambat waktu. Dengan itu, kita juga menambahkan beberapa kolom yang sering digunakan dari tabel tiket ke dalam tabel tagihan gitu, seperti kelas, nomor tiket, dan juga harga. Dengan langkah ini, pengambilannya itu kembali tidak perlu menggunakan operasi join berulang kali, teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Di sini ada eh, kita ganti yang sebelumnya kita itu alternya itu tabel tiket. Kemudian di sini kita akan menambahkan field atau atribut yang ada di tabel tagihan. Kita masukkan perintahnya itu alter tabel tagihan. Sini ada add kolom class voucher, add kolom nomor kursi, dan add kolom harga dengan tipe data yang disesuaikan ya teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan dash tagihan untuk melihat secara detail atribut atau field yang ada di dalam tabel tagihan. Dan kemudian kita lakukan perintah select all from tagihan untuk melihat nilai-nilai dari atribut yang ada dalam tabel tersebut gitu. Bisa kita lihat bahwa nilai dalam atribut kelas, nomor, dan harga yang baru saja kita tambahkan itu masih nol. Kemudian kita akan melakukan perintah update sama seperti sebelumnya untuk memperoleh nilai-nilai dari kolom-kolom atau dari atribut yang baru saja kita masukkan gitu. Kita next. Dan di sini terakhir saya akan melakukan denormalisasi untuk tabel jadwal dengan data yang ada pada kereta api dengan permasalahan yaitu jadwal tabelnya itu mengacu pada ID kereta yang merujuk ke tabel kereta api untuk mendapatkan informasi terkait kereta yang beroperasi pada jadwal tertentu. Nah, untuk melihatnya itu lagi-lagi kita harus melakukan perintah join gitu. Nah, untuk solusinya sendiri, kita bakal nambahin kolom terkait kereta ke dalam tabel jadwal, mulai dari nama kereta, jenis kereta, kapasitas, yang mana langkah ini akan mengurangi kebutuhan melakukan join. Sini kita bisa lihat bahwa denormalisasi tabel jadwal dengan data kereta. Sini kita masuk ke dalam tabel jadwal, kita lakukan perintah alter untuk menambahkan atribut atau field yang ada dalam tabel jadwal. Sini kita akan masukkan add kolom nama kereta, jenis kereta, dan juga kapasitas. Sini kita lakukan perintah select untuk melihat ya, sama seperti sebelumnya nih, nama kereta, jenis kereta, maaf. Oke. Nama kereta, jenis kereta, dan juga kapasitas. Ya, di sini masih kosong, sedangkan atribut atribut lainnya itu sudah memiliki nilai gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kita akan melakukan perintah update mulai dari set nama kereta, kita ambil dari from kereta api ya. Di sini kita ngambil data nama kereta itu dari tabel kereta api, di mana relasi penghubungnya itu ada kereta api, ID kereta dan juga jadwal itu ID kereta dan jenis kereta juga untuk set kapasitas ya teman-teman. Kemudian setelah selesai, di sini ada perintah select lagi untuk melihat tiga field atau atribut ini tuh udah terisi gitu. Oke, mungkin di sini biar nggak bingung apa sih yang membedakan sebelum kita normalisasi dengan setelah kita lakukan denormalisasi gitu ya. Jadi sebelum kita lakukan denormalisasi ini, ketika kita ingin memanggil tabel-tabel dari mengambil nilai-nilai dari berbeda tabel, itu tuh kita harus menggunakan operasi join teman-teman. Mulai dari sini, misalkan di sini saya akan melakukan select all dari jadwal, dari tabel jadwal itu saya akan menampilkan semuanya. Kemudian dari kereta api ini saya akan hanya menampilkan nama keretanya saja. Kemudian di sini from jadwal, karena di sini kita mengacu pada
tabel jadwal ya. Terus di sini juga kita pakein perintah atau operasi join gitu teman-teman. Ini join kereta api. Karena apa? Karena kita akan melakukan hubungan atau memanggil tabel yang berbeda dari tabel jadwal, yaitu tabel kereta api. Di mana jadwal relasinya itu yang berhubungan ada ID kereta, baik di tabel jadwal maupun di tabel kereta api ya. Sehingga ini slide yang akan muncul atau tampilan yang akan muncul itu dari semua tabel dan juga ada nama kereta dari tabel yang lain gitu. Namun setelah kita lakukan denormalisasikan, di sini kita hanya perlu melakukan select all from jadwal, maka tampilan yang akan keluar tuh lebih lengkap gitu teman-teman. Jadi nggak usah ada pakai atribut join kereta api, on di mana tabelnya, terus mana aja sih yang merupakan primary key atau foreign key itu nggak perlu teman-teman. Oke. Adapun di sini pemilihan software ya. Jadi setelah tadi saya praktekkan dan saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya menggunakan software ini gitu atau aplikasi ini yang digunakan untuk merancang DBMS tiket berbasis online ini. Jadi software yang dipakai atau yang dipilih adalah MySQL untuk sistem penjualan tiket kereta berbasis online. Dikarenakan kemampuannya dalam mengolah data dengan cepat sehingga dapat menangani banyak transaksi tanpa kendala. MySQL menggunakan SQL yang memudahkan pengelolaan data seperti jadwal kereta dan status tiket, serta dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Nah, selain itu, MySQL ini tuh kompatibel gitu dengan berbagai sistem operasi, memiliki komunitas pengguna yang luas serta dokumentasi yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang mana faktor ini tuh menjadikannya sebagai pilihan yang ideal yang dipilih oleh kelompok kami sebagai sistem yang cepat, aman, dan juga efisien. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.